Terima kasih Anda masih bersama kami. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan massa melakukan aksi unjuk rasa memperingati Hari Tambang. Puluhan warga binaan lapas perempuan kelas 3 Palu menjalani hipnoterapi. Lembah Lore di Kabupaten Poso potensial untuk jadi destinasi wisata andalan. Itu saja Bu, ya. Orang-orang di depan saya bukanlah orang-orang yang jahat, tapi orang-orang yang sekarang ini posisinya lagi tersesat. Puluhan warga binaan yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 3 Palu menjalani hipnoterapi dari Satuan Brimob Polda Sulawesi Tengah. Pemberian layanan hipnoterapi ini bertujuan untuk menciptakan suasana keakraban antara pihak lapas, Brimob, dan warga binaan. Para warga binaan ini menjalani terapi dari tim hipnoterapi Brimob Polda Sulteng. Ada yang mengeluhkan pusing dan rasa cemas. Sebelumnya, warga binaan juga mendapatkan pemeriksaan gratis cuma-cuma. Setelah mengikuti proses hipnoterapi sekitar 1 jam, warga binaan mengaku lebih segar dan bersemangat. Keluhan sakit di kepala sudah hilang dan perasaannya lebih baik. Koordinator tim hipnoterapi Madago Brimob Polda Sulteng, Inspektur 2 Polisi Zulfahdi Nurlubis mengatakan, hipnomotivasi dapat membantu membentuk pola pikir dan mental individu agar mampu berprestasi dan berkontribusi lebih dalam kehidupan. Sementara itu, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 3 Palu, Suryati, mengapresiasi kegiatan tersebut. Layanan hipnoterapi sangat bermanfaat bagi pemulihan psikologis warga binaan, membantu menghilangkan kecemasan dan membangun rasa percaya diri. Hipnoterapi yang dilakukan Brimob Polda Sulawesi Tengah sebagai bentuk pelayanan publik dan memberikan motivasi kepada warga binaan agar dapat menjalani hidup lebih baik, serta memberikan manfaat bagi sesama dan memiliki mental yang kuat. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Manasik haji dilakukan untuk mengenalkan rukun dan syarat seputar ibadah haji bagi umat muslim. Terlebih bagi para calon jemaah haji menjelang Hari Raya Idul Adha tiap tahunnya. Manasik haji kali ini tampil berbeda. Uniknya, simulasi manasik haji ini diikuti puluhan anak-anak usia taman kanak-kanak di Kota Palu pada Rabu pagi. Layaknya manasik haji pada umumnya, mereka juga mengenakan pakaian ihram bahkan turut memperagakan rukun-rukun ibadah haji. Mulai dari wukuf, tawaf, sa'i, hingga tahalul di depan halaman Masjid Baitur Rahim Palu. Simulasi manasik haji ini sengaja digelar PAUD dan TK Islam Terpadu Pelita Hati untuk mengenalkan tentang ibadah haji bagi umat muslim sedini-dini. Ya, simulasi manasik haji sebagai salah satu cara untuk mengenalkan kepada anak-anak tentang rukun Islam yang kelima, yaitu naik haji. Nah, pada prosesi ini, anak-anak betul-betul dilatih melaksanakan ibadah haji, mulai dari awal, tawaf, sampai kemudian akhirnya ada sampai tahalul. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini, anak-anak semakin sebagai anak muslim dan muslimah, semakin memahami seperti apa proses ibadah haji itu. Kemudian juga mereka mungkin dari sekarang mulai bercita-cita bahwa ke depan juga saya akan melaksanakan ibadah haji. Simulasi itu hanya dilakukan sehari saja, dan memang menjadi program rutin yang digelar tahunan menjelang Hari Raya Idul Adha. Kegiatan itu pun disambut positif oleh para wali murid. Mereka bahkan turut menyemangati anak-anaknya yang sedang menjalani simulasi. Sangat baik ya buat anak-anak sebagai pembelajaran dasar bagaimana ibadah haji dilakukan gitu di Tanah Suci Mekah. Jadi anak-anak latihan dulu gitu di sini, mendapatkan tahapan-tahapannya, jadi anak-anak lebih paham seperti apa sih ibadah haji itu yang sering kita dengar gitu.
Pentingnya menanamkan pengetahuan tentang ibadah haji perlu dilakukan sejak dini. Apalagi ibadah haji menjadi salah satu rukun Islam, yakni rukun kelima bagi umat muslim. Syahrul Syahya melaporkan dari Palu. Lembah Lore, Kabupaten Poso ternyata memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Tidak hanya kesuburan tanah dan sumber daya alam, tapi juga potensi wisata yang mempesona di wilayah yang masuk kawasan Taman Nasional Lore Lindu tersebut. Pesona Lembah Lore, khususnya di Kecamatan Lore Peore, memang tak kalah dengan objek wisata yang ada di daerah lain di Indonesia. Pengunjung tidak hanya disuguhkan hamparan padang ilalang dan aneka tumbuhan spesifik, tapi juga menyaksikan panorama alam, terutama saat matahari terbit. Keindahan alam Lembah Lore ini tidak hanya menarik wisatawan, tapi juga peneliti dan mahasiswa. Seperti yang disampaikan oleh mahasiswa yang tergabung dalam magang dan studi independen bersertifikat melakukan penelitian di wilayah tersebut. Monica Sokoy mengaku sangat senang dan menilai Lembah Lore memiliki potensi wisata yang harus dikelola dengan baik. Baik itu wisata vegetasi, sejarah, maupun alam. Apalagi di lembah ini memiliki banyak situs dan megalit yang menjadi bukti peradaban masa lalu. Tanggapan saya tentang wisata yang ada di Lore ini sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai tempat wisata, entah itu wisata vegetasi, wisata hortikultura, maupun wisata kebudayaan. Dan Lembah Lore ini juga disebut sebagai negeri 1000 megalit karena di sini banyak sekali megalit yang ada di sini. Makanya itu membedakan Lembah Lore dengan daerah lainnya. Jadi dapat dilihat bahwa sangat berpotensi sekali di Lembah Lore ini. Hal senada diungkapkan oleh Ilham Nurwahyudi, mahasiswa asal Nusa Tenggara Barat, menilai keindahan alam yang masih alami dan punya situs megalit yang cukup banyak. Hal itu tentunya menjadi potensi besar untuk dikelola menjadi destinasi wisata favorit. Wisata yang di Lore ini sangat menarik karena keindahan alamnya masih alami, lalu didukung juga oleh situs megalit-megalit yang ada di Lembah Lore ini. Dan kami juga ingin membuka wisata di sini, yaitu wisata vegetasi, yang dimana nantinya kami berharap ini akan berkelanjutan dan berdampak pada masyarakat. Seperti nanti masyarakat bisa buka UMKM di sini kalau misalnya ini populer dan menjadi wisata begitu. Banyaknya situs megalit di Lembah Lore, Kabupaten Poso menjadikan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini mendapat julukan sebagai negeri 1000 megalit. Megalit tersebut diperkirakan sudah berusia ribuan tahun. Julianus Kay melaporkan dari Poso. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Berita Sulteng hari ini. Mewakili rekan kerja yang bertugas, saya Aling Talamoa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa, Songgom Puasi, Tabe.